Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah setia menunggu teruploadnya video baru ini. Dikarenakan akhir-akhir ini saya sedang mengurusi beberapa hal, termasuk merakit PC dan mempersiapkan peralatan baru, dan juga kebetulan kondisi sedang kurang fit, jadi videonya sedikit tertunda. Oke, sebelum kita masuk materi, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan di komen YouTube dan juga di grup Telegram. Pertanyaan pertama adalah mengenai apakah metode SMC ini bisa dipakai untuk trading kripto, saham, ataupun instrumen lainnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat lagi apa singkatan dari SMC, yaitu Smart Money Concepts. Berarti konsep untuk memahami pergerakan smart money. Jadi di semua instrumen yang memiliki keterlibatan smart money, nah SMC dapat diterapkan di sana. Apa itu smart money? Kita sudah bahas, smart money adalah suatu pihak yang memiliki dana yang sangat besar untuk dapat menggerakkan market. Pihak-pihak ini dapat berupa institusi besar dan juga sering kita sebut dengan composite man yang sudah seringkali kita bahas. Nah, akan tetapi walaupun SMC dapat diterapkan di semua market yang memiliki keterlibatan smart money, kita perlu memahami karakteristik tiap marketnya, karena tiap instrumen tentunya karakteristik smart money-nya, pergerakan institusi besarnya akan sangat berbeda. Pergerakan institusi besar di kripto, di saham, itu tentunya akan sangat berbeda dengan pergerakan di forex. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin menerapkan SMC di instrumen-instrumen ini, teman-teman perlu menguji terlebih dahulu karakteristik marketnya seperti apa, kemudian teman-teman menguji, mengetes, dan juga menerapkannya, kemudian evaluasi kembali. Kemudian pertanyaan kedua adalah mengenai bagaimana bila kita memakai rules lain ketika mapping. Contohnya, salah satu rules yang cukup banyak ditanyakan ke saya adalah rules mengenai dua close candle. Ini berarti untuk sebuah swing structure dianggap valid, berarti sebuah candle harus memiliki dua buah close candle setelahnya yang close di bawah candle yang bersangkutan. Saya harap semuanya bisa mengerti ya apa maksudnya. Nah, jawaban saya untuk rules ini dan juga rules mapping lainnya adalah bisa diterapkan. Teman-teman bisa saja menerapkan rules tersebut. Akan tetapi tentunya karena rules ini berbeda dengan rules yang kita terapkan di SMCI, maka otomatis ketika kita sedang berdiskusi, kita sedang mapping, kita sedang berdiskusi tentang sebuah plan yang ada di grup Telegram ataupun di lain-lainnya, tentunya hasilnya akan berbeda. Nah, di sini mengapa kita terapkan rules standar SMCI? Karena untuk berdiskusi lebih mudah ke depannya. Akan tetapi kalau teman-teman mau tetap menerapkan rules lain, ya silakan. Dan seperti biasa jawaban saya silakan diuji dan diukur sendiri bagaimana performanya. Dan tiap rules tentunya pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai contoh, dua close candle ini yang saya bayangkan berarti swing ini memerlukan, karena dia dua close candle, berarti dia perlu dua satuan waktu di mana harga sudah benar-benar close di bawah candle yang bersangkutan. Nah, ini mungkin akan sedikit susah dijelaskan, akan tetapi mungkin teman-teman sudah ada bayangan. Berarti sebuah swing baru dianggap valid ketika ada dua close candle di bawahnya ataupun di atasnya tanpa mempedulikan besaran pips. Seperti yang kita ketahui bersama, biasanya kita menerapkan sebuah swing yang valid berdasarkan besaran pips dengan 4 cara yang sudah kita terapkan. Kalau ini caranya akan berbeda, otomatis hasilnya akan berbeda dan juga ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akan ada saatnya rules ini memiliki performa yang lebih baik dan akan ada saatnya juga rules SMCI akan memiliki hasil yang lebih baik pula. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengenai kapan topik liquidity akan dibahas. Nah, saya pikir semua teman-teman sudah mengerti bahwa topik liquidity ini merupakan topik ketiga setelah topik market structure dan topik supply and demand. Jadi saya harap teman-teman semua bersabar karena topik SND sendiri belum selesai. Dan yang saya sarankan selama teman-teman menunggu materi liquidity, teman-teman ada baiknya berlatih lagi dan memperkuat basic terutama, yaitu dua topik pertama. Seperti yang kita ketahui, porsi terbesar dari metode SMC itu adalah dari market structure
Kemudian baru dilanjutkan dengan supply and demand. Nah, kalau teman-teman sudah kuat di basic ya, di market structure dan supply and demand, saya pikir teman-teman juga sudah bisa mulai entry, sudah mulai percaya diri untuk dapat mulai entry dengan perlahan-lahan. Teman-teman juga bisa mulai latihan mapping, membuat story, dan juga mulai praktek dengan ya seperti yang sudah kita bahas yang lalu dengan lot yang minimal. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk masuk ke topik liquidity karena porsinya tidak sebesar dua topik pertama. Memang topik ini memang cukup unik karena kalau market structure mungkin kita sudah sering dengar, supply and demand sudah sering dibahas, sedangkan topik liquidity biasanya yang saya tahu cukup eksklusif di SMC. Akan tetapi tetap yang terpenting adalah dua basic pertama, yaitu market structure dan juga supply and demand. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana kita mengetahui di time frame mana composite man bekerja? Apakah hanya di time frame tertentu ataupun bagaimana di time frame berapa? Nah, seperti yang kita tahu, kita ingat kembali bahwa price is fractal. Pergerakan dan karakteristik market, harga itu sama di semua time frame. Baik di time frame weekly, daily, H4, H1, M15, M1, S15, dan second 1 pun itu semua pergerakan harga sama. Hanya saja memang kalau semakin kecil time frame, biasanya chartnya semakin jelek dan semakin banyak noise. Akan tetapi semua pergerakan harga itu sama. Jadi, kalau composite man bekerja di time frame daily, maka dia juga akan bekerja di time frame H4, H1, M5, M1, bahkan sampai dengan second 5, second 1, itu sama. Semua ada peran smart money, ada peran composite man di dalamnya. Di tiap time frame dia ada jejaknya. Teman-teman coba pelajari. Di semua time frame pergerakannya kurang lebih sama pergerakannya. Oke, itu tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sekarang kita akan belajar mengenai multiple time frame supply and demand. Di sini kita akan membahas beberapa prinsip utama. Prinsip pertama adalah sudah berulang kali kita bahas, yaitu price is fractal. Price is fractal ini berarti harga sama di semua time frame. Ini berlaku untuk market structure, juga berlaku untuk supply and demand, dan juga akan berlaku di topik berikutnya, yaitu liquidity. Jadi di tiap time frame, semua pergerakan harga itu sama di semua topik ini. Dan prinsip kedua adalah time is power. Ini kita sudah pernah bahas di market structure kalau tidak salah. Jadi semakin tinggi time frame, maka kekuatannya adalah makin besar. Baik itu market structure dan juga di topik kita sekarang yaitu supply and demand. Jadi supply atau demand di time frame yang lebih tinggi tentunya akan lebih kuat dibanding dengan supply and demand di time frame yang lebih rendah. Supply atau demand di time frame H4 tentunya akan jauh lebih kuat dibanding supply atau demand di time frame M1 ataupun S5. Nah, dua prinsip inilah menjadi prinsip utama dalam kita nanti akan memahami dan belajar bersama mengenai multiple time frame supply and demand. Oke, sekarang kita akan kembali ke chart untuk memahami lebih lanjut. Let's go. Oke, teman-teman semua, kita sudah di chart. Di sini terlihat kita belajar mengenai multiple time frame supply and demand dan kita akan mempelajari bagaimana kita berekspektasi harga akan bergerak. Di sini kita akan memakai 3 time frame, H4, M15, dan M1. Kita coba telusuri, harga bergerak ke atas, mengalami pullback, kemudian melakukan break of structure ke atas, kemudian mengalami minor pullback, membentuk internal high dan internal low, kemudian break lagi ke atas, mengalami pullback, dan mengalami reaksi, akan tetapi menjadi failed reaction, kemudian tembus ke bawah, membentuk change of character, kemudian dia bergerak ke bawah, ini adalah pullback move-nya, kembali ke area diskon, kemudian masuk ke area demand, mengalami reaksi, kemudian memantul dari area supply, dan membentuk failed reaction di sini, dan membentuk change of character, kemudian dia kembali ke area ini, dan kita telusuri lebih dalam lagi, kita zoom di M1-nya, sama juga. Pullback dari M15 adalah tren di M1. Ini kita bisa lihat lagi, dia mengalami kembali ke area demand M15, kemudian
bereaksi, kemudian membentur supply-nya, memantul, kemudian membentuk failed reaction di sini, kemudian membentuk change of character di sini, dan melanjutkan trennya. Oke, sekarang kita coba lihat, kita buka keterangannya. Nah, dengan ini mungkin teman-teman jadi bisa lebih jelas kita melihat story-nya. Kita ulangi dari awal. Harga bergerak dari sini, membentuk swing high, kemudian ke pullback. Ini adalah swing low-nya. Ini adalah weak high, ini adalah strong low. Kalau masih ingat pelajaran di market structure. Ini kita sekalian mereview pelajaran market structure. Harga mengalami breakout structure ke atas. Kita berekspektasi setelah harga melakukan breakout structure, maka harga setelahnya akan mengalami pullback. Nah, dari mana kita tahu harga sudah mengalami pullback? Kita melihatnya dari change of character H4. Di mana change of character H4-nya ada di titik ini. H4 bearish change of character. Dan seperti yang sudah sering kita ulang, H4 bearish change of character merupakan di M15 merupakan trend change dari bullish menjadi bearish. Nah, kemudian di pelajaran supply and demand kita sudah tahu bahwa ini merupakan failed reaction-nya, dan di bawahnya ini adalah change of character-nya. Di M15 trend change-nya, di H4 change of character. Kemudian di M15 kita bisa melihat bearish trend ada terjadi beberapa kali break of structure di M15-nya. Kemudian pada suatu saat membentur kembali ke area demand H4. Kemudian sama seperti tadi membentuk failed reaction di sini, kemudian mengalami bullish change of character H4 di sini. Bullish change of character H4 merupakan M15 bullish trend change. Dan seterusnya sama juga untuk M1-nya. Nah, kalau kita gabungkan di supply and demand, maka akan nampak seperti ini. Harga membentuk swing high di sini otomatis karena dia membentur dengan supply di H4-nya. Kemudian dia kembali ke area demand dan menembus ke atas. Ini menjadi area H4 demand-nya. Nah, kemudian harga bertemu kembali dengan supply H4 lagi. Oleh karena itu dia akan bereaksi. Nah, saat dia memantul, dia akan kembali bertemu dengan M15 demand di sini. Dia memberikan reaksi. Kemudian ternyata di M15 supply ini ternyata dia lebih kuat, supply lebih kuat membentuk sehingga reaksinya adalah failed reaction. Kemudian tembus lagi sehingga membentuk change of character H4 ataupun trend change F15. Kemudian harga menembus ke bawah menjadi bearish trendnya. Kemudian kembali lagi ke atas. Di sini bertemu dengan M15 supply. Kemudian harga turun ke bawah. Harga kembali ke area diskon, kembali ke area demand H4, kemudian harga memantul, kembali ke area M15 supply. Akan tetapi supply-nya sudah di area diskon. Oleh karena itu, sedikit riskan kalau kita ingin sell di area M15 ini. Kemudian harga ternyata memantul, menembus ke atas, melakukan failed reaction, dan juga menimbulkan change of character H4. Dari sini kita bisa melihat area demand di M15-nya seperti ini. Nah, ketika kita sudah tahu M15 demand-nya, kita bisa zoom lagi turun ke time frame yang lebih rendah di M1. Di M1-nya, ketika harga sudah menembus ke atas ini, di M15 sudah menjadi bullish, maka kita bisa melihat area demand M15-nya. Kita bisa marking, kemudian kita tunggu harga di M1 kembali ke area M15 demand ini, kemudian tunggu harga pasti memantul, kemudian juga bertemu dengan M1 supply, kemudian kembali, kemudian kalau harga memberi ke atas, melakukan failed reaction lagi, dan juga melakukan trend change di M1 ataupun di M15 change of character, maka di sini kita bisa melihat area demand M1-nya. Nah, ini merupakan mapping supply and demand-nya. Jadi kita bisa melihat bahwa time is power. Jadi semakin besar time frame-nya, maka supply and demand-nya akan semakin kuat.
Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita hanya mengikuti di M15 saja, kita perlu tahu bagaimana batasan kita. Contoh, kita berangkat dari H4 supply, kemudian terbentuk M15 supply di sini, kemudian M15 supply di sini lagi, di sini kita bisa sell terus-terusan, itu masih bagus. Nah, kurang bijak sell kalau kita sudah berada di area diskon untuk H4 di sini. Nah, terlebih akan kurang bijak kalau kita sell di sini, sedangkan kita sudah mendekati area demand H4-nya. Akan sangat riskan kalau kita mengambil posisi sell ketika harga baru saja memantul dari area strong demand-nya dari H4. Ini akan sangat beresiko. Gitu. Nah, dari gambaran ini pula kita bisa melihat kurang lebih gambaran entry itu kurang lebih seperti ini. Walaupun kita belum masuk ke entry, tapi dari basic ini seharusnya teman-teman sudah bisa memahami garis besar entry-nya. Kalau risk entry, ya kita langsung pasang saja di H4, di demand strong demand ini H4, kita refine M15 atau M1-nya kita cari. Akan tetapi kalau kita melakukan confirmation entry, berarti kita tunggu di M15 yang memantul, baru kita langsung pasang. Akan tetapi kalau kita melakukan double confirmation entry, maka tunggu semua proses ini, tunggu memantul di M15-nya. Kemudian setelah M15 menjadi bullish trennya, maka kita menunggu di sini. Kita melihat M15 yang terbentuk, kita refine ke M1. Nah, setelah itu baru di sini M1-nya baru kita entry. Jadi entry pun ada 3 jenis, yaitu risk entry, double confirmation entry, dan risk entry, confirmation entry, dan double confirmation entry. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di sini kita fokusnya bukan ke entry, kita fokusnya ke memahami multiple time frame supply and demand. Jadi kita perlu paham 2 prinsip tadi. Price is fractal, dan yang kedua adalah time is power. Jadi selalu waspadalah dengan supply atau demand di high time frame. Ketika kita memakai 3 time frame, misalkan H4, M15, dan M1, maka selalu marking area high time frame kita. Kalau high time frame kita adalah H4, maka marking area supply dan demand di H4 itu. Kalau kita berangkat dari M15 saja, M15, M1, dan S5 misalkan, maka markinglah zona M15 yang kuat. Gitu. Begitu pula kalau kita naik time frame, mungkin D1, H4, dan M15, maka markinglah high time frame-nya. Selalu marking area high time frame dan selalu awasi. Oke, selanjutnya kita akan latihan. Oke, sekarang kita sudah di chart. Sekarang kita akan mencoba praktek langsung. Aduh, saya mau minum dulu. Oke, sekarang kita coba ke pair USD CAD saja ya. Kita coba mulai dari awal, kita mengulang kembali, mengingat kembali materi kita yang lalu, yang udah lama, yaitu market structure. Kita coba mulai mapping dulu aja ya, sekalian kita merefresh, kita mapping bersama. Sekalian juga mempraktekkan bagaimana menghitung dengan ATR. Oke, kita coba pasang ATR-nya dulu. Kita sudah lama tidak menghitung. Di sini sudah muncul ATR-nya. Kita mau coba mapping 3 bulan terakhir. Mulai dari bulan 4, 5, sampai 6. Nah, kita munculkan ATR-nya. Karena ini 3 bulan, maka kita coba time frame-nya kita ke daily. Kurang lebih 3 bulan itu ya. Kurang lebih kita ambil 100 hari terakhir dan kita pakai EMA. Kita lihat. Angka terakhirnya adalah 940, berarti 950 ya. Kita coba 950 kali 0,75 itu jadinya 712. Kita berarti 70 pips. Berarti kali ini kita coba terapkan memakai 70 pips ya. Kita mulai dari April. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini. Kita coba. Kita mulai mapping dari sini. Kita pakai warna biru saja.
atas. Kemudian ini apakah 70 pips? Tidak. Ini iya. Oke. Kita mapping. Kemudian harga break ke atas. Harga break ke bawah. Ini. Dan harga melakukan break ke bawah lagi. Dan ini. Next. Ini apakah 70? Oke. Ini fit. Swing yang baru. Lanjut. Harga bearish ke atas. Ini swing low. Ini swing high. Dan kita lihat apakah break. Ini tidak close break. Berarti tidak valid. Harga masih bullish. Dan harga melakukan break ke atas. Kita lihat apakah ini 70. Oh iya, berarti ini bisa kita marking sebagai swing. Swing low-nya di sini, kemudian harga break lagi ke atas di sini dan di sini. Nah, kemudian harga belum break ke bawah, ini juga tidak break ke atas. Harga baru break ke bawah di sini, berarti swing low berikutnya di sini, kemudian pasti swing high-nya di sini, kemudian break. Ini tidak sampai 70, berarti di sini. Nah, kemudian maka swing high-nya berikutnya di sini. Nah, kita lihat apakah break, kapan breaknya? Dia break di sini, kemudian swing high-nya di sini. Ya, dia break lagi di sini. Kemudian swing high-nya pasti di sini. Dia break lagi sampai dengan sini. Ini apakah 70? Tidak. Berarti pasti di sini. Swing high di sini. Lanjut. Ini seharusnya tidak. Oke, berarti lanjut pasti di sini. Kemudian dia break ke bawah lagi. Kita langsung aja ambil swing low-nya paling bawah di sini. Dan break ke atas sampai dengan titik ini. Kemudian disatukan dalam sama swing high dan swing low-nya. Dia break lagi ke atas. Nah, berarti sekarang kalau mau di marking berarti swing high H4 kita di sini. Swing low H4-nya di sini. Oke, sekarang kita coba ke zoom sedikit ke M15-nya. Kita coba rapikan. Nah, M15. Berarti swing low H4-nya di sini, swing high H4-nya di sini. Kalau di M15 dia sudah break ke bawah, tapi tidak apa-apa. Sekarang kita coba satu swing ini ya, kita ambil satu sini, kemudian balik ke sini. Kita coba pelajari pelan-pelan. Oke. Sekarang kita coba marking dulu. Kalau di H4 kita bisa melihat di manakah swing high-nya. Ini swing high-nya. Kita bisa marking ini adalah H4 supply. Oke. Dan ini adalah kita bisa marking ini adalah H4 demand kita. Oke, untuk supply kita warnain dengan warna merah. Oke. Kemudian kita lihat, kita terjun ke M15-nya seperti apa. Nah, di sini kita bisa melihat H4 supply-nya adalah seperti ini. Nah, kita bisa lihat, kita lebih akuratkan. Berarti zona H4 supply adalah selebar ini. Untuk zona H4 demand-nya, kita coba. H4 demand itu sebegini. Nah, H4 demand-nya kita lebih akuratkan di sini sampai dengan di sini. Nah, ini adalah H4 demand. Oke, kemudian kita coba
marking. Nah, di sini kita bisa melihat di H4 supply ini cukup besar. Kita bisa refine M15 demand-nya itu di sini. Kita bisa refine ya. M15 demand-nya itu di sini. Nah, kurang lebih ya. M15 supply. Nah, kalau M15 demand itu ada di sini. Satu di sini. Kita coba ganti warna biru. Oke, kemudian ada lagi satu lagi di sini. Dari sini, sementara kita bisa ambil dari sini sampai sini. Bisa saja ambil yang bawahnya saja ini, akan tetapi bisa juga ambil sampai atasnya. Karena area ini merupakan flip. Jadi pantas untuk diambil. Jadi M15 demand-nya itu ada dua. M15 demand. M15 demand yang di bawah. Nah, kalau kita lihat lagi, kita lebih zoom. Sebenarnya ada banyak M15 demand yang lain. Contoh seperti ini. Kemudian ada juga yang seperti ini. Nah, akan tetapi seperti yang kita pelajarin tadi, kalau kita buy di area demand M15, akan tetapi kalau areanya sudah tinggi, nah itu kurang bijak. Jadi kita mesti tahu batasan kita. Ini M15 demand juga. Semuanya ini M15 demand. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa semakin tinggi areanya, maka kemungkinan probabilitasnya semakin kecil. Di sini kita bisa lihat M15 demand yang ini masih bekerja. Masih bekerja ya, masih bagus. Nah, tapi kalau sudah masuk ke area supply lawan, maka kita bisa lihat walaupun bekerja ditembus, tapi hanya memantulnya sedikit, memantul, kemudian ditembus. Jadi tidak bijak kalau kita buy di area high time frame supply, dan begitu pula sebaliknya. Ini bekerja juga, berlaku juga prinsip diskon dan premium. Kita bisa lihat di sini. Jadi selain kita menambah confluence, menambah hal-hal yang sama, premium versus discount, swing point, kita juga melanjutkan confluence kita dengan supply and demand ini. Buy-lah di area discount, di area demand discount, dan juga berhentilah nge-buy ketika sudah berada di high time frame supply atau demand yang berlawanan. Itu. Nah, di sini kita bisa melihat 15 supply yang ini bekerja, kemudian nah di sini kita bisa melihat seharusnya kalau secara order flow kita bisa terus mencari posisi sell di supply ini ya. Di sini supply kita berhasil. Nah, tetapi lama-kelamaan pantulannya semakin kecil. Kita bisa melihat bahwa area ini sudah termitigated hampir setengahnya. Tinggal sisa sedikit. Dan kalau dilihat area supply yang ini juga kurang baik. Meskipun ini high time frame, akan tetapi lihat dia sudah termitigasi di sini. Jadi kurang baik areanya. Jadi untuk sell meskipun dia high time frame supply, akan tetapi karena sudah mitigated dia kurang baik. Gitu. Dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat ini di titik ini merupakan area flip. Kita bisa lihat, kita tarik garis ya. Dari sini kita tarik set. Maka kurang lebih inilah flipnya. M15 demand yang ini merupakan flipnya. Nah, ini harga hampir kena ya. Kalau kita ambil area full mungkin dia bisa kena. Nah, M15 demandnya di sini flip. Kemudian pada akhirnya memantul dikit, kemudian tertembus juga. Memantul dikit, kemudian tertembus juga ke bawah. Gitu. Jadi kurang lebih ini gambarannya.
rules-rulesnya yang harus ditepati adalah seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah sekarang kita berada di dua range ini. Kita berada di H4-nya bullish, swing range kita adalah seperti ini. Sekarang harga sudah berangkat menuju ke H4 demand. Jadi di sini kita bisa bersiap-siap untuk mencari POI, mencari area yang baik untuk buy. Kita bisa lihat ini M15-nya kita coba tarik, tapi ini kurang baik karena sudah mitigated. Bisa juga ambil area ekstrim di bawahnya. Jadi dua area ini bisa menjadi area yang menarik. Jadi di sini kita bisa melihat sesuai dengan gambar tadi ya. Harga bullish, kemudian pullback, kemudian break of structure lagi ke atas. Sekarang harga sedang mengalami pullback H4. Pullback H4 adalah M15 trend bearish. Pullbacknya H4 yang bullish, pullbacknya merupakan bearish trend di M15. Begitu pula dengan semua area supply dan demand-nya. Begitu. Nah, kalau kita tarik area diskon dan premiumnya dari sini sampai sini, maka seperti pelajaran kita lalu, akan lebih bijak kalau kita hanya mencari area sell di area premium ini. Kita coba marking. Ini kita bisa lihat trennya baik sekali nih. Tren M15-nya. Sampai sini dia sudah memasuki area diskon, maka dia mulai melakukan pergerakan ke atas lagi. Nah, kita tidak tahu harga setelah di sini, kita tidak tahu harga akan bagaimana reaksinya. Seperti yang kita tahu trennya masih bullish ini, dan sekarang harga mengalami pullback. Pullbacknya ke area ekstrim. Kita nggak tahu apakah harga kemudian ini pasti memantul. Kita nggak tahu apakah harga akan terus menembus ke bawah ataupun harga ini memang strong low kemudian dia bergerak lagi ke atas. Kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah kita menunggu di area yang baik, kemudian kita lihat reaksinya. Kita bisa langsung saja risk entry, kita juga bisa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Gitu. Oke, mungkin itu saja untuk pelajaran kali ini, multiple time frame supply and demand. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya, yaitu bagaimana menentukan sebuah area supply dan demand yang strong. Apa saja persyaratannya, apa saja poin-poin yang harus kita turuti, dan apa saja tambahan-tambahan confluence-nya yang sebaiknya kita miliki. Itu kita akan bahas di video berikutnya. Oke, see you on next video.